Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Doni Nugroho. Saya adalah guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, sekaligus diberi tugas tambahan dan tanggung jawab sebagai Wakasek bidang kurikulum. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Semoga dengan kalian bersekolah di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mengaplikasikan pendidikan yang sudah kalian dapat nantinya kepada baik itu bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai pengenalan kurikulum. Kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Kata curriculum berasal dari bahasa Latin, yaitu currere, yang artinya berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Ya, jadi kurikulum ini adalah suatu sistem ya yang dibuat dalam rangka supaya peserta didik itu dapat memperoleh tujuan pendidikan secara cepat, secara efektif, dan juga secara efisien. Kurikulum dalam konstitusi. Ya, jadi kurikulum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19. Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi karena kurikulum pendidikan ini dianggap penting, maka kurikulum pendidikan itu diatur dalam undang-undang, ya, di mana undang-undang itu mengatur tujuan dari pendidikan itu sendiri, kemudian isi dari pendidikan, materinya, bahan pelajaran, ya, kemudian pedoman penyelenggaraan, supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik, ya. Kualitas pendidikan itu dapat terjamin. Ya, jadi kurikulum pendidikan itu dianggap penting oleh pemerintah karena dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ya, sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jadi tujuan pendidikan kita ini berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi tujuan pendidikan ini harus sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila, dan juga konstitusi, di mana dasar negara kita ini merupakan ideologi kita, gitu ya, landasan hidup bangsa kita, yang semuanya itu merupakan esensi dari nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia dan juga kebudayaan nasional Indonesia. Tetapi juga kita harus menyesuaikan, gitu ya, merespon, gitu ya, tuntutan perubahan zaman, ya. Jadi kita walaupun berpegang teguh kepada nilai-nilai bangsa, tetapi ketika ada tuntutan perubahan zaman, ya,
tentunya tuntutan perubahan yang baik ya gitu ya. Jadi selama perubahan itu baik, kita bisa menerimanya asalkan sesuai dengan jati diri bangsa, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, jadi tujuan pendidikan itu yang pertama harus membentuk kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan sila pertama, ya, Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan dari pendidikan yang pertama adalah membentuk pribadi yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini penting, gitu ya? Karena dalam Pancasila itu sendiri, ya, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan dasar dari sila-sila yang lain, gitu ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kita meyakini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan terbentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terbentuk persatuan Indonesia dan seterusnya sampai tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bersumber pada ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Jadi tujuan pendidikan juga demikian, gitu ya. Kita bisa mencapai tujuan kita sebagai pribadi yang cerdas, sebagai pribadi yang kreatif, mandiri, apabila kita memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi yang utama adalah kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian nanti akan terbentuk kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Ini merupakan akhlak, gitu ya, akhlak kita terhadap sesama manusia. Jadi selain kita dituntut untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga dituntut untuk memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, ya, kemanusiaan yang adil, gitu ya, dan beradab, gitu ya. Karena tanpa itu, ya, walaupun kita memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, gitu ya, tanpa diiringi oleh ketakwaan dan akhlak yang mulia, maka kecerdasan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki itu akan disalahgunakan, gitu ya. Jadi seringkali kita mendengar ada kasus atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, gitu ya, dengan teknologi yang tinggi, gitu ya. Tetapi itu bisa terjadi ketika orang tersebut tidak memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak yang baik, sehingga perbuatannya dapat merugikan orang lain. Jadi penting dua hal ini, ketakwaan dan akhlak yang baik itu akan membentuk seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuannya untuk hal yang baik, sehingga memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian kurikulum yang kita gunakan pada saat ini, termasuk di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 punya 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Ya, jadi ada 4 aspek yang akan dinilai dalam kurikulum 2013. Ya, jadi penilaian ini akan berpengaruh kepada ketuntasan belajar, ya, yang akan ditampilkan dalam rapor hasil belajar. Ya, aspek penilaian kurikulum 2013. Sikap dan perilaku moral adalah aspek penilaian yang teramat penting.
Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang. Ada aspek penilaian dalam kurikulum 2013, atau ada 4 kompetensi inti. Yang pertama keterampilan, pengetahuan, sosial, dan spiritual. Keterampilan dan pengetahuan ini ditampilkan dalam bentuk angka biasanya, sedangkan spiritual dan sosial ini sebenarnya terintegrasi dalam pendidikan atau pembelajaran gitu ya. Dan ini spiritual dan sosial ini sangat penting gitu ya. Jadi ada penilaian khusus tentang perilaku ya, atau moral, di mana ketika nilai keterampilan dan pengetahuan kalian bagus di atas KKM, kalau nilai perilakunya C, ya itu artinya kalian tidak naik gitu ya, tidak tuntas dalam pembelajaran tersebut, mata pelajaran tersebut ya. Jadi kalian bisa saja memiliki nilai yang tinggi di ulangan gitu ya, misalnya nilai 90 di atas KKM, tetapi ketika perilaku kalian terhadap guru tidak baik, tidak sopan gitu ya, kemudian sering mengejek teman kalian gitu ya, itu bisa saja guru memberikan nilai C yang berakibat kepada kalian tidak tuntas dalam mata pelajaran tersebut. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi walaupun nilai kalian baik ya di atas KKM, itu tidak jaminan kalian tuntas dalam mata pelajaran tersebut, dan tidak jaminan kalian naik kelas kalau ada mata pelajaran yang memberikan, atau guru mata pelajaran yang memberikan nilai perilaku yang cukup gitu ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kalian. Perilaku kalian harus dijaga terhadap guru maupun teman kalian. Kemudian mata pelajaran sekolah di SMA ada 3 kelompok. Kelompok A, kelompok wajib, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Sedangkan kelompok B ada seni budaya yang meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan, dan juga prakarya meliputi rekayasa, keterampilan kerajinan, budidaya, dan pengolahan. Sedangkan kelompok C atau peminatan ini terbagi 2 di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, ada kelas IPA dan kelas IPS. Peminatan di IPA meliputi mata pelajaran matematika peminatan, fisika, biologi, dan kimia. Ini yang membedakan antara SMP dengan SMA. Mata pelajaran IPA dan IPS sudah dipecah sehingga menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Kemudian di ilmu sosial ada sejarah peminatan, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Kurikulum darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ya, jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini diberlakukan kurikulum darurat, yaitu pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus yang tujuannya memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Bisa kurikulumnya masih mengacu kepada kurikulum nasional yang utuh, bisa menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemudian dalam kurikulum darurat ini ya, ketika PJJ ini orang tua harus aktif berpartisipasi. Jadi peserta didik itu harus memaksimalkan peran orang tua di rumah dalam rangka proses pembelajaran, dan guru harus bisa mampu meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk mensukseskan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi pemerintah melakukan pembatasan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik kita di Indonesia, generasi penerus bangsa ini tidak tertular virus corona gitu ya. Jadi pemerintah membatasi kegiatan belajar, tujuannya menyelamatkan generasi penerus bangsa supaya tidak terkena virus corona ya. Dan kalian harus
menyambut positif gitu ya ketika diberlakukan ini. Ya kalian jangan kalian dilarang untuk berangkat ke sekolah, tapi kalian pergi ke mall yang berdampak pada meningkatkan resiko untuk tertular virus corona ya. Jadi kalian harus sambut positif, kalian manfaatkan dengan baik kebijakan pemerintah ini ya. Jangan kalian diberi batasan untuk tidak ke sekolah, tetapi kalian menggunakan waktu yang seharusnya belajar di rumah untuk bersenang-senang gitu ya. Jadi ya kalian tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, maksimalkan waktu di rumah untuk belajar, maksimalkan waktu di rumah untuk berinteraksi dengan keluarga ya, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan di rumah ini berdampak yang baik pada kalian dan mendapatkan hasil yang baik. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengambil hikmah dan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kalian, sehingga kalian dapat menjadi pribadi yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.